Tren VBTS nomor satu di seluruh dunia setelah pembaruan Instagram terbaru. Meskipun kita hidup di tahun 2022 dan teknologi tampaknya menjadi pusat kehidupan, itu tidak membuatnya lebih mudah untuk digunakan. Setelah membuat akun Instagram mereka sendiri, sepertinya para member BTS telah menyaksikan secara langsung perjuangan itu dan telah meminta bantuan ARMY. Pada tanggal 3 Mei, Kim Taehyung menjadi tren nomor satu di seluruh dunia di Twitter setelah memperbarui penggemar tentang kesehatannya di akun Instagram. V memposting serangkaian story yang menampilkan wajah bare face-nya yang tampan dan meyakinkan penggemar yang merindukannya bahwa dia bahagia dan baik-baik saja meskipun lelah dari pekerjaan. Setelah berbagi apa yang dia lakukan, dia tampaknya menyadari bahwa ARMY benar-benar ingin tahu segalanya, jadi dia menggoda mereka dengan mengatakan, "Aku akan menghapus semuanya sebelum aku tidur, jadi ayo pergi ke akhir." Nah, setelah menggoda ARMY dan memberitahu mereka untuk memastikan mereka telah melihat story dan menyimpannya, karena dia punya kebiasaan menghapus tanpa peringatan, V memutuskan untuk melakukan Q&A di Instagram. Sudah lama sejak V berinteraksi dengan penggemar di platform, jadi dia membutuhkan bantuan dan tahu ARMY dapat membantu. "Tolong beritahu aku cara menyalakan itu, tanyakan padaku apa saja, aku sudah lupa," kata V. Untungnya ada lebih dari cukup ARMY yang bersedia membantu di Weverse dan V dibanjiri penggemar yang ingin membantu sang idola. Seseorang menjelaskan dengan sebuah postingan bahwa V harus menekan gambar kedua lalu menekan pertanyaan dan dia berterima kasih kepada mereka sebelum memposting fungsi tanya jawab di Instagram. Tapi itu hanya setengah dari pertempuran ketika V kemudian berjuang untuk melihat jawaban atas pertanyaan dan bertanya kepada ARMY, "Nuna, di mana aku melihat balasannya? Tolong beritahu aku." Banyak ARMY mencoba membantu dengan memberikan V instruksi terperinci tentang cara melihat balasan, tapi tampaknya tidak berhasil untuknya. V bahkan membagikan bukti bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat balasan apapun, tetapi malah mengguncang internet dengan membagikan jumlah orang yang benar-benar melihat dan menyukai story itu. "Aku tidak yakin apakah aku diizinkan untuk memposting ini, tapi bagaimanapun itu muncul seperti ini," kata V. Pada akhirnya V secara mengejutkan memilih untuk menyerah dan tidak melakukan Q&A sebanyak yang dia inginkan untuk berinteraksi dengan ARMY. "Tidak, tapi aku hanya ingin hangout, tapi tidak berhasil." Aku sangat ingin hangout," kata V. Pada akhirnya V tidak melakukan Q&A dan dia menghapus story-nya. Ini bukan pertama kalinya dan tidak akan menjadi yang terakhir kalinya seorang anggota BTS berjuang dengan Instagram. ARMY akan memahami perjuangan mereka. Semoga lain kali saat V ingin berinteraksi dengan ARMY, Instagram bisa berfungsi. 2. RM. Disinilah kamu dapat menemukan RM di akhir pekan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Weverse, RM mengungkapkan bahwa hobi favoritnya yang dia suka lakukan di waktu luangnya dan bahkan mengungkapkan beberapa tempat favorit yang dikunjunginya di akhir pekan. Sebagai seorang ekstrovert dan pecinta segala sesuatu yang berhubungan dengan seni, ia harus keluar selama akhir pekan. "Aku hampir selalu keluar. Aku biasanya pergi ke galeri seni atau taman atau bersepeda," kata RM. "Selain itu, kamu dapat menemukan RM di dua tempat favorit yang lain. Aku juga selalu berolahraga, jadi kalau aku mendapatkan sekitar 2 hari kebebasan, aku pergi ke perusahaan untuk bekerja di studio. Hampir selalu seperti ini," kata RM. Berolahraga atau membuat musik adalah dua hobi favoritnya. Tapi sebagai pecinta alam, RM senang keluar untuk bersepeda. ARMY juga bisa mencoba beberapa rute favoritnya. "Ada beberapa tempat, tapi yang favoritku adalah rahasia. Aku biasanya bersepeda di sepanjang Sungai Han dan Sungai Yangtze-cheon. Tempat-tempat ini sangat terkenal dan sangat bagus," kata RM. "Tapi rute yang paling disukainya adalah rahasia. Fans mungkin harus melakukan lebih banyak penjelajahan kalau mereka berharap suatu hari nanti melihat anggota BTS itu sedang bersepeda." 3. Jin adalah seorang gamer hardcore, dia tidak bisa diganggu untuk makan. Bukan rahasia lagi bahwa Jin menghabiskan waktu luangnya untuk melakukan apa yang paling dia sukai. Tidak seperti RM yang suka keluar dan menjelajahi alam, Jin mengungkapkan bahwa dia bisa menghabiskan seluruh akhir pekannya dengan tinggal di rumah dan bermain game. Sebagai seorang introvert, Jin memulihkan diri dengan menghabiskan waktu sendiri dan bermain game sepuasnya. Jin mengatakan,
Kalau aku tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, aku terkadang menghabiskan sepanjang hari untuk bermain game. Aku biasanya menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah, dunia di luar tempat tidur itu berbahaya, kata Jin. Ini mungkin tidak selalu menjadi hal yang paling santai untuk dilakukan, tapi itu pasti memberimu adrenalin. Semua game itu ada harganya. Kadang Jin terlalu asik dengan permainannya untuk makan. Jin mengatakan, pada hari liburku, aku tidak dapat diganggu untuk makan, tapi ketika aku benar-benar lapar, aku memesan. Aku selalu memiliki persediaan makanan ringan di rumah, jadi aku makan itu ketika aku lapar. Aku biasanya tidak ambil sebanyak itu, tapi camilan cepat membuatku kenyang. Jin menyarankan hobinya kepada ARMY yang ingin menghabiskan waktu luang mereka dengan cara yang menyenangkan. Kalau kamu ingin punya akhir pekan yang benar-benar penuh, aku sarankan bermain game. Kamu bisa bermain game sambil merasa seperti sedang berlibur. Ditambah waktu sangat cepat karena kamu berkonsentrasi. Kamu pada dasarnya membunuh 4 burung dengan 1 batu, kata Jin sambil tertawa. Yang keempat, HYBE mengklarifikasi rencana perusahaan di masa depan dengan BTS. HYBE baru-baru ini membagikan rencana masa depan dengan perusahaan dan menjelaskan perjalanan BTS hanya di awal. Sulit untuk mengukur seberapa jauh mereka akan melangkah dan kami akan bersama mereka sampai akhir. Menurut HYBE, penjualan untuk kuartal pertama 2022 secara konsolidasi diperkirakan mencapai 285 miliar won atau 226 juta US dollar. Di antaranya penjualan terkait kinerja mencapai 61,3 miliar won. Selama periode yang sama tahun lalu, karena jarak sosial dari COVID-19 tidak ada keuntungan kinerja. Konser BTS Permission to Dance on Stage Seoul yang diadakan di Korea pada bulan Maret menarik 45.000 offline dan 1,4 juta penonton secara langsung, dan puncak streaming online real-time terhitung 460.000 penonton. CEO HYBE Park Ji-won mengatakan, BTS berencana untuk comeback dengan album baru pada 10 Juni. Bisa bersama BTS adalah berkah besar bagi HYBE, mereka tidak boleh dianggap remeh. Jadi, kami akan fokus mendukung BTS sehingga mereka dapat berkembang tanpa henti. Dia melanjutkan, ada kesalahpahaman bahwa HYBE sengaja mengurangi ketergantungannya pada BTS karena penurunan proporsi BTS dalam total pendapatan HYBE baru-baru ini. Tapi, proporsi penjualan BTS relatif berkurang karena penjualan artis lain di HYBE meningkat. Selain itu, grup idola pendatang baru LE SSERAFIM debut melalui mini album dan showcase pada 2 Mei. Selain itu, Tomorrow by Together dan Seventeen sedang mempersiapkan comeback mereka bulan ini. Mengenai industri game, CEO Park mengatakan, ada banyak orang yang bertanya-tanya, apakah kami melangkah keluar dari bisnis inti kami, tetapi industri game adalah bisnis untuk memperluas pengaruh musik dan IP artis atau hak kekayaan intelektual. Pada akhirnya, kami melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pengalaman penggemar yang diperkaya. Dia juga mengungkapkan rencana bisnis untuk platform komunitas penggemar Weverse. Choi Jong-won, CEO Weverse Company mengatakan, kami berencana untuk terus menciptakan layanan yang memungkinkan penggemar menulis surat penggemar kepada artis, membuat dan mendekorasi ruang mereka sendiri, dan berkomunikasi dengan penggemar lain. Kami berencana untuk menjadikannya sebuah platform di mana artis lain dengan pengaruh besar juga dapat berpartisipasi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.